Sobat Unipma, welcome back to podcastnya Unipma. Dan kali ini bersama saya Sri Lestari. Dan kita sudah kedatangan tamu atau narasumber yang sangat spesial sekali, yaitu Profesor Dr. Muhammad Hanif. Selamat datang Pak Profesor. Terima kasih Mbak. Gimana nih Prof, lebih seneng kalau dipanggil Prof atau Pak nih Pak sebenarnya? Wah, kalau saya itu bebas-bebas saja, mau dipanggil Prof boleh. Bahkan kalau saya kolega wis dipanggil kayak biasa. Nggih, ngoten nggih. Oke, baik. Nah, sebelumnya Sobat Unipma, saya menyampaikan terlebih dahulu ya, Prof Hanif ini berdasarkan dari CV luar biasa sekali. Beliau sudah mengajar di Unipma sejak 1992. Ya, betul. Wah, luar biasa sekali. Dan saya melihat dari rekam jejak pengurusan jabatan fungsional beliau itu memang sangat konsisten dan sangat terorganisir. Dimulai dari AA yang tidak selang 3 atau 4 tahun langsung ke lektor, kemudian lektor muda, kemudian ke lektor dan lektor kepala. Itu jaraknya tidak terlalu jauh. Dan di sini bisa kita lihat ya betapa beliau sangat konsisten sekali untuk pengurusan jabatan fungsional tanpa juga sangat concern juga di bidang khususnya di Tridharma. Nah, beliau ini juga bidang keilmuannya adalah sosiokultural, dan kita melihat juga mungkin teman-teman bisa lihat dari Google Scholar-nya beliau itu publikasinya luar biasa sekali banyak dan concern di bidang tersebut. Nah, pastinya dosen-dosen Unipma khususnya nih Prof dan juga dosen-dosen muda lainnya sangat ingin menggali lebih detail sebenarnya apa sih syaratnya untuk bisa menjadi Gubes dan tahapan-tahapan yang harus dilalui itu seperti apa begitu Prof. Mungkin hari ini Prof akan berbagi dengan kita, memberikan secuil tips dan trik sehingga kita sendiri nanti bisa termotivasi untuk mengikuti jejaknya beliau. Monggo Prof. Terima kasih. Ya, saya diundang untuk hadir di sini. Ya, kalau saya menggurui enggak, kita sharing-sharing saja. Jadi kalau untuk pengurusan jabatan akademik dosen atau Java untuk guru besar sebenarnya syaratnya tidak berat seperti dulu. Untuk yang baru cukup dengan jurnal internasional bereputasi dengan SJR-nya 0,1 minimal itu. Nah, kalau saya itu kan begini, sebenarnya saya itu sudah terlambat untuk menjadi guru besar. Karena saya itu awalnya terlalu konsisten, ajak setiap 3 tahun, 2 tahun sudah naik jabatan. Bahkan saya itu lektor kepala, 2003 sudah lektor kepala. Terus kemudian 2009 saya mengajukan untuk lektor kepala berikutnya. Ya, betul. Itu pada waktu itu saya diberitahu oleh tim Pak Surabaya, Bapak sudah bisa jadi profesor. Ini angka kreditnya yang diakoni 900 sekian. Padahal untuk jadi profesor 850, saya sisa. Tapi ada syarat yang membuat saya tidak bisa profesor 2009. Karena saya belum S3 pada waktu itu. Akhirnya angka kreditnya yang diakui diturunkan menjadi 820. Seperti jadi itu. Begitu. Akhirnya saya kuliah. Ketika kuliah, habis kuliah, ya karena pada waktu masih menjabat di WR1, sibuk di keakreditasi, macam-macam dan seterusnya. Akhirnya ya agak terbengkalai pada waktu itu, tapi saya tetap konsisten di bidang riset. Ya gitu aja. Jadi syaratnya sekarang untuk teman-teman muda ya yang paling sederhana konsisten dengan tugas kita di Tridharma. Jangan cuma mengajar saja, tetapi bidang 2, bidang 3 itu jangan terlewatkan. Gitu. Jangan juga fokus ke penunjang kepanitiaan loh. Malah curhat ya Prof. Kalau kepanitiaan itu urusannya. Oh gitu ya. Karena banyak memenya tuh Prof di sosmed bahwa tugas dosen tidak hanya 3 tapi titit banyak gitu. Iya betul. Iya, berarti tinggal balik lagi ke kita sendiri bahwa ingat Tridharma itu ya Prof. Betul. Jadi kalau untuk bidang riset itu kadang-kadang teman-teman itu seringkali terlewati, bahkan di PKD. Kalau nanti ke depannya itu berbasis sister, kemarin saya ingatkan teman-teman, tolong kalau punya karya
dimasukkan ke BKD. Sebab kalau nanti ditarik dari BKD, karya yang sudah dimiliki itu sudah terlewat, tidak bisa lagi dimasukkan. Tidak lagi ada skornya kan begitu. Oleh karena itu sambil memenuhi ketentuan BKD itu tidak sekadar cukup kemudian cair serdosnya, tetapi kita mikirnya ya kita sudah berbuat ya dilaporkanlah, jangan sampai terlewatkan, jangan mikir alah yang penting sudah biru kan begitu. Gitu. Baik Prof, kemudian selama pengurusan sebenarnya berapa butuh waktu lama sih Prof pengurusan berkas-berkasnya ini, apakah butuh sampai tahunan atau bagaimana Prof? Untuk berkas yang penting kita tadi terutama di administratif. Kemudian kalau saya itu karena terbiasa tidak minta bantuan orang lain. Kalau saya itu kan terbiasa dapat umpamanya SK langsung ini masuk di. Jadi saya itu menyiapkan list secara lengkap bidang 1, bidang 2, bidang 3. Setiap saya dapat SK penugasan ngajar umpamanya, sudah saya masukkan. Kemudian penelitian sudah punya apa, sudah saya lengkapi, mungkin artikelnya apa, jurnalnya apa, volume sampai HTTP sampai apa linknya. Jadi setiap saat bisa langsung diunduh. Kayak Mbak ya tadi, Mbak minta CV-nya Pak Anip, ya itu tadi kan saya tinggal manggil dari Google Drive sudah saya kirim kan begitu. Artinya kan ketika saya tadi sudah lengkap, ketika nanti saya punya jurnal baru tinggal nambah-nambah. Nah, jadi sudah terekam di BKD dan terekam di sini, artinya kebetulan nih Mbak, saya dulu kan kepala BSDM, jadi termasuk di PAK, jadi template PAK itu kemudian saya kembangkan kan. Jadi saya yang mengembangkan itu saya jadikan untuk penilai 1, penilai 2 itu saya yang mengembangkan untuk memudahkan. Nah, dosen seyogianya dapat apa-apa itu langsung dimasukkan di situ. Selain soft copy-nya. Sehingga sewaktu-waktu kita itu makanya saya menetapkan 5R tuh. Resik, rapi, jadi setiap saat kalau kita manggil data, sudah ini tinggal gitu begitu aja. Nah terlihat ya dari dari dulu berarti Prof Hanif memang sangat terorganisir sekali sehingga nggak ada tantangannya, berarti nggak ada tantangan nih Prof untuk pengurusan kemarin? Pengurusannya ya tantangannya ya kemarin alhamdulillah karena saya kena by sister. Jadi saya itu sebenarnya periode 1 sudah bisa. Tapi karena sesuatu hal elekdikti mungkin yang diutamakan mungkin yang menjelang pensiun atau bagaimana. Kemudian saya diperbolehkan yang periode 2. Saya mengajukan berkas September. Kemudian Desember sudah ada hasilnya. Jadi Desember 2024. Dan by sister itu sekarang lebih transparan. Jadi kita pengusul itu bisa melihat pergerakan data kita itu sampai apa. Ini sudah masuk, ini sudah masuk tahap 2 validasi. Ini sudah ditunjuk oleh kementerian asesornya. Asesornya bahkan diberitahu. Asesor 1, asesor 2, tapi bukan orangnya. Bidang ilmunya. Bidang ilmu. Jadi ternyata yang menilai saya itu bidang ilmunya ini dan bidang ilmunya ini. Sampai kemudian hasilnya. Hasilnya itu sudah ditampakkan. Termasuk hasil review masing-masing komentarnya apa. Ini umpamanya alhamdulillah saya kemarin kan sesuai memenuhi syarat jadi di setiap jendela itu tampak, itu yang baru. Nah, ini juga jangan kecil hati kepada teman-teman pengusul baru. Jika ada temuan yang mungkin kurang pas, diberi kesempatan untuk memperbaiki pada saat sedang berlangsung atau bahkan pada periode berikutnya. Contohnya hari ini untuk tahun 2025 ini masih sampai tanggal 17 kemarin diperuntukkan bagi pengusul guru besar yang kemarin ada perbaikan gitu. Begitu. Jadi ada perbaikan ya Prof. Dan sangat transparan sekali dan insya Allah prosesnya juga jika memang sudah memenuhi syarat maka proses juga cepat ya Prof. Dan terlihat dari September, Desember tuh lumayan ya cepat ya Prof ya. Sesuai dengan SOP. Jadi dia bekerja sesuai SOP.
Jadi dokumen pertama masuk dalam hitungan berapa hari, Mm-mm. jadi ada maksimal kan, Mm-mm. sudah tampak harus sampai ini. Jadi mereka bekerja juga berdasarkan SOP Iya, mereka betul, dan betul. terukur begitu. Terukur, oke. Kita diuntungkan dengan Diuntungkan. itu. Iya, iya, iya. Ya, kalau dulu mungkin zaman dulu enggak Iya. gitu ya, Prof. Ya, kita kita nggak nggak tahu sampai tahu. mana nih update-nya. Sampai kemarin timbul kasus-kasus itu kan. Iya, iya. Kasus-kasus. Nje, Ya, yang ketika itu kan ada kasus katanya menggunakan uang sampai Iya. 300 juta. iya. Kalau saya suruh menggunakan uang, lebih baik uang saya gunakan untuk Iya, usaha. iya betul, Prof. Ya, untuk digunakan ya publikasi Ya. itu kan juga nggak sampai segitu ya, Prof. Ya. Kalau dan alhamdulillah sangat terbantu juga, publikasi sangat Ya, menguntungkan betul. sekali. Oke. Nah, Sobat Unipma, kita pasti juga tadi Prof Hanif sebenarnya sudah menyampaikan ya beberapa tipsnya. Mungkin ada tambahan lagi nggak, Prof, bagi kami yang mungkin kalau saya masih lektor nih, Prof, ada masukan lain lagi nggak, Prof? Ya begini teman-teman, terutama ya pemirsa nggih, teman-teman dosen-dosen muda. Jangan takutlah bahwa semuanya itu bisa dilampaui kalau kita punya niat. Terutama kalau dana, keterbatasan dana, ya memang kita harus punya jalan lain. Ya tidak mungkinlah kita Unipma kan masih belum bisa mendanai full. Iya. Makanya dulu ketika saya jadi wakil rektor, Iya. juga saya menyarankan kepada mahasiswa, di sini tidak ada uang, di sana loh banyak uang di Jakarta. Kan Iya, gitu. iya. Makanya saya sarankan kita rajin melakukan pemetaan, membuat penelitiannya, kemudian kita ajukan ke pemberi dana. Bisa ke swasta atau pemerintah melalui kementerian atau melalui BRIN begitu. Jadi seperti itu. Nah, ini juga berbagi, ada sesuatu yang tidak bisa ditiru dengan saya. Oh, Nah, saya itu kan hampir setiap tahun dapat dana hibah. Iya. Tapi saya mikirnya ketika itu yang penting sesuai dengan ketentuan, orang tidak bicara Skopus tinggi itu tidak pernah. Yang penting katanya laporan memenuhi, walaupun itu Skopusnya Q-nya rendah, saya hanya mikir sing penting sudah terpenuhi laporan. Itu yang kelemahan, menjadi kelemahan. Harusnya mumpung ada dana kita pasang target yang SJR-nya tinggi. Kalau seperti saya itu dulu sing penting Skopus gitu saja. Ternyata dana cukup, dari Jakarta sudah tersedia, tidak kita manfaatkan. Saya mikirnya hanya sing penting Skopus. Ternyata Skopus SJR-nya tidak masalah, tidak bisa kita gunakan untuk level tinggi. Akhirnya buat artikel lagi ya, Prof. Akhirnya untuk guru besar. Iya. Gitu. Oh, gitu. Ternyata ada itu ya tipsnya. Ada kelemahan juga. Iya. Tapi kebanyakan juga teman-teman sepertinya gitu ya, Prof. Semoga tidak di stop nih yang seperti itu dan ikuti saran dari Prof Hanif bahwa mumpung ada dana kita gunakan semaksimal mungkin seperti itu. Tapi ini juga kita harus cermati, terutama di BRIN. Ya, BRIN itu sekarang dana untuk publikasi tidak boleh. Jadi baik itu untuk seminar atau proceeding, publikasi itu tidak boleh mengendung dana itu. Jadi dana itu pure untuk risetnya. Nah, itu yang akhirnya kita harus berupaya untuk mencari dana dari diri kita, karena mereka tidak ingin dana itu digunakan yang lain-lain, antisipasinya seperti itu. Berarti kan apalagi sekarang tuntutannya tinggi. Dengan itu pelaporannya tinggi, tertib, terus kita juga terpengaruh juga dengan fluktuatif dolar. Jadi kalau dolar semakin tinggi, kita semakin susah juga. Ngerti nggak, Prof? Ya, berimbasnya di situ. Oke, baik. Nah, ada topik menarik juga nih, Prof, yang mungkin masih ada hubungannya dengan pembahasan kita bahwa di terbaru-baru ini nih, Prof, di sosmed itu lagi tren jangan mau jadi dosen. Nah, menurut Prof sendiri dari kaca seorang senior dan juga profesor tuh sebenarnya meme seperti itu gimana menurut Prof sendiri? Apakah memang pekerjaan sebagai dosen ini tidak layak atau pekerjaan dosen ini wes kalian cari yang lain aja, sekarang nggak layak jadi dosen? Menurut Prof sendiri gimana? Ya begini, ini
Jadi menurut saya pendapat itu tidak sepenuhnya salah. Iya. Ya tentu kalau saya berpikir, why ada apa kan begitu. Itu sangat tergantung pada motif seorang itu ingin jadi dosen seperti apa motifnya. Apakah untuk mengembangkan keilmuan dan seterusnya, ada juga urusan komersial. Ya kalau kita berpikir untuk menjadi kaya dengan jadi dosen, ya kita lihat reality saja. Kita di Asia Tenggara, kita juga termasuk iya kan? Betul. Ya kalau kita mikirnya duit, ya tidak bisa kaya. Tapi sebenarnya itu tidak sepenuhnya benar. Betul. Jadi kita bisa kaya melalui apa? Ya kalau kita sekarang dengan pengembangan model BRIN, harapannya contohnya BRIN, kita membuat produk, membuat suatu sains yang nanti layak dijual. Artinya hak paten yang kita miliki dengan kerjasama dengan perusahaan, artinya kita kan bisa mendapatkan income dari itu. Ataupun mungkin kita sebagai ahli dan seterusnya. Kalau mikirnya cuma gaji yang didapat itu, ya memang caranya seperti itu, tidak sebesar kita. Ya inilah mungkin yang menjadi alasan mereka sebenarnya bisa saja jadi kaya. Tentu harus kreatif, kemudian meningkatkan kompetensinya dan juga jejaringnya, kan begitu. Betul, Prof. Walaupun begitu saya juga belum kaya. Kaya hati. Jadi kalau saya dulu pernah mengelola VSDM Prof. di Unipma ya. Saya itu menggolongkan dosen itu jadi dua. Ada yang masyarakat dosen dan masyarakat kedosenan. Apa itu Prof? Jadi kalau masyarakat dosen itu mereka memang benar-benar ingin bicara tentang keilmuan, pengabdi. Kalau memberikan sesuatu itu ada kepuasan batin. Jadi uang bukan segala-galanya. Tapi kebalikannya, kebalikannya seperti itu. Ada dosen yang kedosenan, artinya ya saya bekerja untuk mendapatkan duit, saya bekerja kalau duitnya segini ya saya hanya segini, kan begitu. Padahal kan kita sebenarnya kalau kita itu mampu punya talent yang bisa kita optimalkan, pendapatan itu tidak hanya datang dari kampus kita. Yang umpamanya saya tidak pamer sih ya. Ya kalau saya kadang-kadang kan diminta di berbagai tempat untuk memberi pelatihan atau memberikan sosialisasi. Atau juga saya diminta menguji dari perguruan tinggi lain, itu kan termasuk bukti kalau kita mampu punya integritas, ada pendapatan lain selain gaji. Dari gaji. Saya lihat juga di beberapa perguruan tinggi negeri ternyata banyak yang dijadikan ahli di sebuah perusahaan atau ahli dalam segi pemerintahan dan seterusnya. Itu saya pikir sakjane loh sebenarnya. Dosen ki ya iso sugih kan gitu. Artinya pendapatan itu cukup. Jangan khawatir kalau hanya mengandalkan gaji tok. Ya tentu betul ya kalau dikalkulit ya Prof segini. Nah, tapi kalau kita punya usaha, kreativitas, sekaligus mengembangkan ilmu yang nanti juga muaranya bisa mendatangkan fee pendapatan bagi kita, tapi ada kepuasan batin. Kita itu kalau saya sih ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Kelihatannya kan klise gitu. Tapi kan maknanya itu juga menawan. Ya contohnya sekarang gini. Kalau saya pelajari ya banyak orang pendapat justru sekarang wakil menteri lah yang itu nyampaikan bahwa by riset, jadi justru pembelajaran itu hasil riset yang dikembangkan. Jangan hanya membaca dari buku. Contohnya sekarang saya kemarin mengembangkan sebuah model internalisasi. Itu saya kembangkan dari riset saya di masyarakat. Nah, ketika saya bawa ke kelas, bisa menjadi sesuatu yang baru bagi mereka. Betul. Jadi begitu. Ya luar biasa sekali Prof. Jadi memang balik lagi ke mindsetnya kita ya Prof ya. Dan kita juga nggak boleh hanya ya dosen ya wis ngajar gitu tuh enggak. Tapi bagaimana mengembangkan diri kita, namanya pendidik memang harus belajar sepanjang waktu gitu nggih Prof. Nah harapannya nanti banyak sekali saya rasa yang bisa kita dapatkan dari yang disampaikan Prof. Hanif. Saya juga
dalam waktu ini aja dapat banyak hal, dari mulai tipsnya untuk persiapan guru besar, kemudian juga dari beliau yang kacamata beliau yang sudah lama sekali menjabat sebagai dosen, sudah juga memberitahu kita ya bahwa apa sih yang bisa kita upayakan, baik itu untuk diri kita sendiri maupun untuk masyarakat dan juga mahasiswa khususnya. Ya, Prof. Hanif, ini sudah sampai di sesi akhir. Mungkin ada pesan ataupun istilahnya untuk mahasiswa kita ataupun untuk dosen, Prof? Ya, bukan pesan-pesan terakhir. Oh, bukan pesan terakhir. Ya saya pikir kalau kita masih diberi kesempatan teruslah berkarya bagi kemanusiaan, terutama kalau kita berkecimpung dalam dunia kampus. Ya, harapan saya tidak hanya satu dharma, tapi juga tridharma itu yang saya pikir harus dikembangkan secara terus-menerus. Jangan takut untuk jadi dosen. Masya Allah, luar biasa sekali. Halo Sobat Unipma, alhamdulillah sudah selesai ya sesi bincang dan juga sharing dengan profesor kita. Beliau profesor kedua di Unipma, luar biasa sekali pencapaiannya. Monggo teman-teman intip-intip Google Scholar-nya beliau, atau untuk mahasiswa, rekan mahasiswa yang risetnya berhubungan dengan sosiokultural bisa juga mengutip dari apa yang sudah beliau publikasikan. Terima kasih Sobat Unipma, dan sampai ketemu di podcast Unipma selanjutnya. Bye. Unipma Smart and Competitive.